Oke, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik yang bisa on cam, boleh on cam ya. Kita mau mulai ibadah kita pagi hari ini. Sebelumnya adik-adik dipersilakan untuk mengambil saat teduh. Adik-adik kita mau bernyanyi dari Kidung Jumat 415 ayat 1 dan 2, Gembala Baik Bersuling dan Merdu. Oke, adik-adik, kita mau satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh berkumpul Tuhan lewat Zoom. Sebentar kami mau beribadah. Kiranya Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kami, Tuhan. Kiranya Tuhan boleh berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kamu serahkan Tuhan IHMPT ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita mau baca Mazmur Pujian. Mazmur Pujian kita terambil dari Mazmur 111. Mazmur 111 ayat yang pertama hingga ke-10. Kakak boleh minta tolong Darel, Dek, untuk baca bareng sama kakak. Ayat berapa Kak tadi? Ayat yang pertama sampai ke-10. Darel nanti baca ayat yang menjorok ke dalam, nanti kakak baca ayat yang menjorok keluar. Oke, Kak. Oke. Mazmur 111 ayat yang pertama hingga ke-10. Kebajikan Allah, haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah.
Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukurnya. agung dan bersemarak pekerjaannya, Dan keadilannya tetap untuk selamanya. perbuatan-perbuatannya Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan, Tuhan itu pengasih dan penyayang. diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya, dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, Kokoh untuk seterusnya dan selamanya. dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya, namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik, puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Ya, makasih Darel. Adik-adik, kita mau bernyanyi untuk menyambut firman Tuhan dari Kidung Jemaat 33 ayat 1 dan 3, suaramu ku dengar. Firman nanti bakal disampaikan sama Kak Stef. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, selamat berlibur. Sebelum kita mulai untuk membaca sebagian firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Mari kita bersatu. Ya Tuhan, Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kudus, Allah Bapa yang Maha Suci, terima kasih banyak ya Tuhan. Hari ini kami boleh berkumpul bersama walaupun masih terbatas ruangan, walaupun masih terbatas waktu. Tapi kami percaya Tuhan, Allah kami, Allah yang Maha Hadir. Oleh karena itu hadir di tempat ini, hadir juga di tempat adik-adik dan kakak layan dimanapun mereka berada. Yang mohon bimbingan Allah Roh Kudus agar kami boleh mengerti akan firman yang Kau boleh ajarkan kepada kami dengan bahasa yang sangat sederhana. Kami siap untuk mendengar hanya di dalam satu nama Allah yang Maha Tinggi. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik, kita buka Matius 25. Matius 25 ayat 14 sampai yang ke-18. Matius 25 ayat 14 sampai yang ke-18. 14, 15, 16, 17, 18. Ada 5 ayat. 5 ayat, Kak Stef mau minta tolong tadi Daryl udah ya. Riel, boleh baca ayat yang ke-14.
Oktama ayat yang ke-15, Yesaya ayat yang ke-16, Riana ayat yang ke-17, sama Iriani Ginting baca ayat yang ke-18. Oke? Saya ulang ya. Matius 25 ayat 14 sampai 18. Riel baca ayat yang ke-14. Oktama baca ayat yang ke-15. Yesaya baca ayat yang ke-16. Riana baca ayat yang ke-17. Iriani Ginting baca ayat yang ke-18. Oke, semuanya udah dapat ya? Kita mulai dari Riel. Matius 25 ayat 14 sampai 18. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupanya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hambanya menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Oke, terima kasih adik-adik untuk pembacaan firman-Nya. Sebenarnya kalau kita baca dari ayat 14 sampai yang ke-30 ya, itu satu perikop. Cuman Kasih mau merangkum ceritanya tuh kayak gini. Rangkumannya. Ada satu orang kaya, dia punya 3 pegawai, yang satu dikasih 5 talenta, yang satu dikasih 2 talenta, yang satu dikasih 1 talenta. Yang 5 talenta dia usahakan, akhirnya berbuah 5 talenta. Yang 2 talenta dia usahakan lagi, hasilnya berbuah 2 talenta juga. Yang satu dia nggak mengusahakannya, tapi dia kubur. Akhirnya ketika si tuannya datang, yang 5 talenta dibawa ke pesta, dibawa untuk perayaan bersama dengan tuannya. Yang 2 juga dibawa lagi ke perayaannya bersama tuannya. Karena pada saat itu kalau tuannya habis berjalan atau habis berlayar atau habis pergi ke luar kota atau ke negeri yang jauh, pas dia pulang pasti diadakan ucapan syukur, diadakan pesta, diadakan sesuatu hal yang menyenangkan. Nah, yang 5 sama 2 talenta ini diajak sama tuannya. Yuk, kita masuk ke pesta, kita masuk ke perayaan. Sedangkan yang 1 talenta ini, dia ngomong ke tuannya, kamu ini tuan yang tidak baik, karena kamu menuai di mana kamu tidak menabur. Kata si 1 talenta. Akhirnya 1 talenta ini, saya nggak mau berlaku tidak adil tuan. Makanya saya nggak mau yang bukannya hak tuan ini, harusnya 1 talenta ini bukan hak tuan, karena ini hak dari orang lain, dia kubur. Dan akhirnya dia kubur, dan akhirnya apa? Dia kalau Alkitab bilang, dia dihukum sama tuannya. Ada perbedaannya. Dari 3 pegawai, 2 mengusahakan, 2 mengerjakan apa yang disuruh sama tuannya, yang 1 enggak dikerjain. Walaupun yang 1 ini sebenarnya nggak rugi, gitu. Nggak hilang si 1 talentanya, tapi dia nggak mengerjakan talenta. Oke, kalau dulu talenta itu mata uang, gitu ya. Sekian talenta. Kalau sekarang sering dibicarakannya talenta itu bakat. Talenta itu sesuatu hal yang yang dikasih, gift dari Tuhan. Itu nggak bisa digali, itu nggak bisa dipelajari, yang namanya talenta. Talenta itu dikasih sama Tuhan. Jadi kalau di sini adik-adik mungkin ada yang suka sepak bola. Kalau di dunia sepak bola itu ada 2 kiblat nih.
Yang satu kerja keras, itu kiblatnya ke Cristiano Ronaldo. Yang satu ke talenta, itu kiblatnya Eden Hazard sama Lionel Messi. Mereka latihan mau nggak sekeras apapun, ya mereka emang jago. Karena itu talentanya mereka. Kalau Cristiano Ronaldo, dia kerja keras sampai di waktu liburnya aja atau waktu istirahatnya, dia tetap latihan. Hasilnya, dua-duanya luar biasa gitu ya. 15 tahun terakhir dikuasain sama Ronaldo dan Lionel Messi. Nah, talenta yang digunakan oleh para pemain bola, para atlet, para sekarang itu lagi mau masuk ke Olimpiade. Sekarang lagi mau masuk Olimpiade. Indonesia lagi digadang-gadang mendapatkan meraih medali emas itu di cabang bulu tangkis. Ya, cabang bulu tangkis. Ada yang tahu peringkat 1 dunia untuk bulu tangkis Indonesia dipegang sama siapa? Ada yang ngikutin bulu tangkis? Nggak ada yang tahu? Mungkin pernah dengar sama istilah Minion, Kevin Sanjaya sama Marcus Fernaldi Gideon. Dua-duanya anak Tuhan. Dua-duanya anak Tuhan dan dua-duanya taat sama Tuhan. Satu lagi gandanya yaitu Hendra Setiawan sama Ahsan. Hendra Setiawan juga anak Tuhan. Kita nggak bicara soal anak Tuhan atau enggaknya, tapi kita bicara bagaimana mereka menggunakan talentanya dengan sangat baik. Nah, kalau kita ngomong talenta itu Kak udah sering banget diajarin, mau di PA, mau di PT, nanti ujung-ujungnya nanya, talenta saya apa Kak? Talentanya Daryl apa Kak? Talentanya Diel apa? Talentanya Dennis apa? Tapi yang mau Kakak ajar sekarang, mau Kakak lihat dari sudut pandang lain adalah gimana si tuan ini, ada yang namanya tuan ya, yang namanya orang kaya, nggak mungkin pegawainya cuma 3. Bener? Pak Presiden aja punya menteri banyak. Ya, itu presiden. Ini orang kaya di wilayah tersebut, ini masih perumpamaan ya, bukan keadaan real gitu ya, kejadian real, tapi perumpamaan dari Tuhan Yesus bilang, nah, ada satu orang kaya, ada satu tuan, wah, berarti pegawainya nggak cuma 3, gitu kan? Di perumpamaan tersebut dibilang tuan itu memberikan ke-3 pegawainya. Nah, yang menarik adalah kenapa, ini sebut aja A, B, C ya. Si pegawai ini ada pegawai A, pegawai B, sama pegawai C. Kenapa si tuan itu memberikan ke si A, B, C? Kenapa nggak kasih ke C, nggak kasih ke D, nggak kasih ke E, nggak kasih ke F atau yang lainnya? Pertanyaannya yang menariknya di situ. Kenapa tuannya mempercayakan talentanya, uangnya untuk diusahakan kepada 3 orang itu? Berarti ada penilaian dong. Penilaiannya mungkin, karena nggak tercatat di Alkitab ya. Cuman penilaiannya mungkin dari kinerja ke 3 orang ini bagus. Gitu. Makanya si tuannya ini mempercayakan uangnya ketika dia pergi ke luar kota, ketika dia pergi ke tempat yang jauh, dia mempercayakan talenta tersebut ke 3 orang ini. Poin pertama, tuan tersebut sudah mempercayakan talentanya. Ya, Tuhan tersebut sudah mempercayakan sesuatu hal kepada pegawai. Berarti Tuhan kita yang namanya Yesus Kristus itu sudah mempercayakan talenta, mempercayakan berkatnya kepada kita. Oke, nggak ada yang talentanya 0. Semua anak Tuhan pasti punya talenta. Nah, saya ulang lagi, nggak ada yang talentanya 0. Semua anak Tuhan pasti punya talenta. Entah itu talentanya nyanyi, entah itu talentanya bermain musik, berolahraga, kita nggak tahu. Dan bahkan talenta untuk mendengar pun itu ada. Nggak semua orang, ya adik-adik saya sering bilang di PT, nggak semua orang punya talenta untuk mendengar. Mendengar ini bukan dengar-dengaran firman Tuhan, bukan cuma dengar-dengaran musik rohani, bukan. Tapi ketika ada teman yang curhat,
Ketika ada temen yang cerita, itu nggak semua orang bisa ngedenger dengan baik. Dan nggak semua orang yang sudah mendengar dengan baik, nggak nyampein lagi ke orang lain. Kan biasanya gitu ya. Ini rahasia, tapi jangan kasih tahu siapa-siapa ya. 1 hari kemudian 1 kelas sudah mengetahui. Gitu kan? Itu biasa terjadi. Dan Kasef nggak mau ada adik-adik Kasef yang seperti itu gitu kelakuannya. Oke, jadi ada yang namanya talenta mendengar, ada yang namanya talenta di bibir. Bibir bisa apa aja? Bernyanyi, bisa membaca puisi, bisa berdoa, bisa menyampaikan firman Tuhan. Banyak hal. Jadi jangan terbatas hanya talenta itu adalah sesuatu yang bisa dijual, sesuatu yang bisa menghasilkan uang. Enggak selalu adik-adik. Talenta yang bisa cepat masuk pelajaran itu sebuah talenta. Dan Kasef sangat-sangat merasa luar biasa ya ke adik-adik sekarang nih yang baru peralihan dari SD ke SMP atau dari SMP ke SMA, yang udah 2 tahun, yang katanya liburnya cuma 2 minggu, akhirnya sampai 2 tahun nggak masuk sekolah. Itu punya talenta yang luar biasa juga loh. Bisa belajar mendengarkan guru, gitu kan, mendengarkan guru dari laptop atau dari HP. Itu bukan sesuatu yang mudah. Karena kalau ketika kita ada di kelas, guru bisa mengawasi kita dengan baik. Tapi ketika kita di rumah, kita punya pilihan. Pilihannya apa? Pertama, laptopnya oke di sini, tapi HP-nya ada di tangan, jadi nunduk. Bisa jadi kayak gitu. Atau ketika lagi ujian, kita buka 2 laptop. Atau kita buka satu lagi HP, satu lagi laptop. Yang satu nge-browsing jawaban, yang satu menggunakan WhatsApp untuk minta jawaban, nyontek secara online. Saya nggak membenarkan itu semua. Semua yang udah dipercayakan, mau itu sinyal, mau itu HP, mau itu laptop, atau mungkin itu gadget yang lain yang udah dipercayakan Tuhan, pergunakan dengan baik. Karena apa? Salah satu talenta kita adalah mempercayai diri kita sendiri. Nah, ini nih, salah satu penghinaan terhadap Tuhan yang Kasef pernah sharing juga. Salah satu penghinaan terhadap Tuhan adalah ketika kita nggak percaya sama Dia. Kasef ulang. Salah satu penghinaan terhadap Tuhan adalah ketika kita nggak percaya sama Tuhan. Oke, Tuhan udah kasih kepercayaan kamu, nih, ujian, lakuin dengan sendiri. Tapi kita nggak percaya sama kondisi kita nyontek. Itu salah satu penghinaan sama Tuhan. Karena kita nggak mempergunakan hal-hal yang baik itu dengan benar. Oke, yang kedua, ketika talenta itu, ketika si tuannya itu sudah datang lagi dan menagih talentanya, dia akan memberikan reward. Jadi siapa yang menabur, dia akan menuai. Ketika dia menabur dengan kerja keras, si talenta A sama talenta B menabur dengan kerja keras, dia akan menuai sukacita juga dengan perayaan bersama Tuhan. Oke, jadi kita lihat di sini. Ketika kita sudah menabur talenta kita, entah talenta kita apapun itu talenta kita, dan Kasef pada akhir khotbah nanti akan menanyakan masing-masing adik-adik talentanya apa. Jadi disiapin dari sekarang talenta kalian apa untuk dijawab nanti ya. Satu aja. Saya ulang lagi. Jadi ketika kita sudah menabur talenta tersebut, itu akan ada tuaian yang luar biasa yang diberikan sama Tuhan. Entah itu apa, kita nggak punya hak untuk nuntut. Karena hitung-hitungannya Tuhan kita, ketika kita sudah berbuat baik, ketika sudah kita melakukan firman Tuhan, kita nggak punya hak. Tuhan, saya udah PT tadi pagi. Saat ini, saya mau iPhone 12. Yuk Tuhan gantian, saya kan udah menabur. Tuhan dong yang ngasih tuaian. Enggak kayak gitu hitung-hitungannya. Ya, jangan sekali-kali ketika kita sudah berbuat baik, kita buat perhitungan sama Tuhan.
Gimana ceritanya kalau Tuhan bilang, saya udah menghidupi kamu selama 12 tahun, selama 15 tahun, apa perbuatan baik kamu buat saya? Oh, nggak akan ada yang bisa nutupin semua kebaikan Tuhan. Nggak akan ada yang bisa impasin semua kebaikan Tuhan. Apalagi kalau narik 2000 tahun yang lalu, Tuhan udah mau mati di atas kayu salib, nggak akan ada mungkin yang bisa melunasi kebaikan Tuhan. Oke, jadi poin yang kedua adalah apapun talenta kita, pergunakan itu buat Tuhan dan jangan pernah hitung-hitung. Untuk adik-adik yang baru peralihan dari PA ke PT, Kasih mau bilang kita semua di PT ini satu warna, satu apa ya namanya? Bukan satu kuat, atau satu keyakinan, satu kepercayaan bahwa usia teruna itu bukan mencari jati diri. Nah, saya ulang, usia teruna, khususnya PT GPIB Sejahtera, itu nggak mencari jati diri. Ketika orang di luar sana ngomong, oh anak SMP, SMA mah emang lagi nakal-nakalnya, soalnya lagi nyari jati diri. Nggak ada. Mazmur bilang, aku sudah menenun engkau dari kandungan ibumu. Jadi apa? Tuhan sudah membentuk kita dengan tangannya sendiri pada saat di dalam kandungan ibu. Jadi kalau udah karya Tuhan, itu semua jati dirinya jati diri Tuhan. Nggak ada lagi tuh, Kak saya mau ngerokok, Kak saya mau nge-vape, kenapa kamu nge-vape? Saya mau nyari jati diri saya kayak gimana ya? Enggak. Jati diri orang Kristen adalah jati diri Kristus. Jati diri Kristus apa? Penuh kasih, setia, takut akan Tuhan, ya, nggak marah-marah kalau disuruh sama orang tua, nggak banting-banting pintu kalau disuruh belajar. Jadi jati diri Kristus. Jati diri Kristus dia taat, penuh kasih, dan lain hal. Nggak ada cari jati diri, nggak ada. Oleh karena itu kita juga bukan waktunya untuk menghabiskan mencari jati diri, tapi kita menghabiskan waktu untuk mencari talenta kita, untuk mempergunakannya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, balik lagi ke pertanyaan Kak. Sekarang, tolong sebutkan satu aja talenta yang kalian sadari apa itu. Kasih memulai dari Oktama. Oktama, apa satu talenta yang sudah kamu sadari? Olahraga, Kak. Olahraganya di bidang apa nih? Badminton. Badminton. Oke, mantap. Bella apa, Dek? Aku bakatnya talentanya menyanyi, Kak. Menyanyi. Oh, sama ya kayak Kak Ola ya, menyanyi. Suaranya mantap berarti. Kak Alisa. Riel. Talentanya apa, Dek? Badminton, Kak. Badminton juga. Ini para atlet badminton di PA ya. Wah. Terus Daryl. Apa, Dek? Talenta kamu apa, Dek? Daryl? Sorry, nggak kedengaran tadi. Daryl, talentanya apa? Oh, oke. Nyanyi juga ya. Ya saya. Talenta kamu apa, Dek? Yang kamu sadarin? Kenapa? Basket. Oh, iya benar. Iya, ke basket. Lu? Talenta kamu apa, Lu? Main game, Kak. Main game itu talenta berpikir lah ya. Riana, talenta kamu apa? Menulis novel, Kak. Waduh, Kak Astrid lagi mencari para penulis berbakat untuk best. Iriani, talenta kamu apa, Dek? Melukis, Kak. Melukis. Dia, talentanya apa dia? Dia menggambar. Oke. Denis, talentanya apa, Denis?
Menggambar juga, Kak. Menggambar juga. Oke. Kita udah tahu ya, minimal kita udah jadi si si pegawai yang C. Dia sadar akan satu talenta. Minimal ya. Sebenarnya kasih percaya nih, Oktama nggak cuma bulu tangkis aja. Daryl tadi nggak cuma nyanyi aja, Riana nggak cuma talentanya aja, Luke juga, Yesaya juga nggak cuma talentanya aja. Saya percaya masih panjang usia kalian, saya percaya masih banyak juga yang bisa digali. Dan yang paling penting adalah ketika kita sudah sadar dengan talenta kita, kita harus melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi yang talentanya nyanyi ini, kalau lagi berduka, kalau lagi sedih, lagunya jangan yang sedih-sedih. Lagunya jangan lagu-lagu dunia yang menyakiti. Gitu. Oh iya, Hosana. Hosana, kasih lupa. Hosana, talentamu apa, Nak? Nak. Jago musik, jago nyanyi, Hosana. Ayo. Enggak, bisa ya main piano. Main piano ya. Biasanya kalau pemusik itu punya apa nada yang cukup baik untuk nembak nadanya. Nah, untuk adik-adik tetap pergunakan talenta yang kalian punya, yang kalian miliki. Jangan sampai masuk ke dalam penghukuman karena kalian tidak melakukan talentanya, tapi malah dikubur aja. Nanti pas udah nyampe di hari akhir, Tuhan tanya, udah ngelakuin apa sama talenta kamu? Dia udah ngelakuin apa aja sama talenta dia. Iriani udah ngelakuin talentanya, digimanain aja. Ternyata nggak saya apa-apain Tuhan. Saya mah cuma rebahan aja, saya mah cuma tidur aja, saya kubur talentanya. Waduh, saya nggak ikut-ikutan ya kalau soal itu ya. Oke, terima kasih adik-adik. Selamat mempergunakan talentanya. Oh iya, satu lagi dong. Saya mau tanya, Daryl masuk SMP mana nih Daryl? Ursula, Kak. Ursula. Rial masuk Ursula. SMP mana? SMP Ursula. Rial masuk SMP mana? Selamat Riyadi. Selamat Riyadi. Bella masuk SMP mana? Aku Kartika Chandra, Kak. Kartika Chandra itu yang di ini ya, PPI ya? Bukan sih? Taman Pramuka ya? Yang di Gatsu, Kak. Oh, di Gatsu. Kalau yang di PPI apa ya? Oktama, SMP mana, Dek? Selamat Riyadi, Kak. Selamat Riyadi. Ya, Yesaya SMA mana? Yesaya SMA ya, bener ya? Yesaya? Masih SMP, Kak. Oh, masih SMP. Iriani, SMP mana kamu? Selamat Riyadi, Kak. Oh, banyak yang Selamat Riyadi di sini. Dia juga SMP Selamat Riyadi, bukan? SMP mana dia? Oh iya, benar. Selamat ya untuk menempuh masuk SMP barunya. Terima kasih untuk adik-adik udah mau hadir menjadi PT. Kasih tetap berdoa. Kita kalian tetap berdoa yang mau masuk SMP atau yang udah masuk SMA juga. Kalian belum ketemu sama teman-teman secara real, belum bisa bergabung sama teman-teman secara real, kita tetap berdoa ya supaya pandemi ini cepat selesai dan cepat bergabung sama teman-teman kita yang baik. Terima kasih untuk kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa yuk. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kudus, Bapa yang Maha Suci, terima kasih banyak ya Tuhan untuk hari ini kami boleh belajar soal talenta. Kami nggak mau seperti pegawai yang ketiga yang cuma ngubur talentanya dan akhirnya dihukum sama tuannya. Tapi kami mau menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang tidak mencari jati diri di tempat lain karena jati diri kami adalah jati diri Kristus, dan kami ingin mempergunakan talenta kami untuk kemuliaan Tuhan. Ketika waktunya kami diminta bertanggung jawab terhadap talenta kami sudah melakukannya, dan kami siap masuk dalam perayaan dan sukacita Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan untuk semuanya. Kami melanjutkan ibadah ini hanya di dalam satu nama Allah yang hidup, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.
Ya, adik-adik, kita mau respon firman Tuhan yang udah kita dengar. Kita mau nyanyi dari Gita Bakti 277, firman Allah sudah kau dengar. Firman Allah sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Allah hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu, majulah tetap teguh. Adik-adik, kita mau masuk ke doa syafaat. Kita mau doain soal bangsa dan negara kita. Kita mau doain gereja, kita mau doain PT, kita mau doain orang tua juga teman-teman yang mungkin bentar lagi mau pada masuk sekolah ya. Sebelumnya, kakak mau minta tolong Hosana buat nemenin Kak Steph, boleh? Ya boleh Kak. Oke. Pokok-pokok doanya kayak yang udah tadi kakak sebutin, nanti dilanjutin sama Kak Steph ya, Dek. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas semua berkat-Mu sepanjang hidup kami. Sekarang kami mau berdoa untuk kesehatan kami semua, baik yang hadir ibadah ini maupun yang tidak. Berkati kesehatan semua keluarga kami dan teman-teman kami. Berkati agar kami semua selalu terhindar dari virus-virus yang tidak baik untuk kami. Kami juga mau berdoa untuk sekolah kami semua. Berkati agar kami bisa bersekolah dengan baik. Dan kami juga bisa bersosialisasi dengan baik dengan teman-teman di sekolah. Berkati juga gereja kami yang sudah selesai direnovasi yang pertama. Semoga gereja kami bisa terus menjadi gereja yang baik, yang bisa menjadi tempat kami beribadah, agar kami bisa menjadi orang yang lebih baik. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa. Itulah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kudus, dan Bapa yang Maha Suci. Terima kasih banyak ya Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan, untuk segala kemuliaan yang boleh Tuhan saksikan dalam hidup kami. Seminggu lalu ya Tuhan, kami boleh belajar soal mencari, mengetok, dan berusaha ya Tuhan, dan berdoa. Kami percaya juga ya Tuhan, hari ini kami boleh belajar untuk menggunakan talenta kami dengan baik ketika Tuhan sedang mempercayakan talenta itu kepada kami. Kami bersyukur ya Tuhan, Tuhan masih boleh percaya kepada kami ya Tuhan, manusia yang penuh dengan dosa ini ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kami boleh menggunakan talenta kami dengan baik juga ya Tuhan, agar kami boleh masuk dalam perayaan sukacita Tuhan dalam hari mempertanggungjawabkan iman kami nanti ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara ini. Kami mendoakan Bapak Presiden beserta jajarannya. Kami mendoakan setiap pimpinan daerah sampai kami masyarakatnya. Banyak terjadi hal-hal kecil mungkin ya Tuhan yang menimbulkan perpecahan, baik itu di media sosial, baik itu di lingkungan sekitar kami ya Tuhan, dimanapun kami berada. Banyak perpecahan kecil atau benturan-benturan kecil ya Tuhan. Tapi kami percaya ya Tuhan, jika itu dibiarkan ya Tuhan, kami percaya bangsa ini bakal hancur. Tapi di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, kami percaya bahwa bangsa kami Engkau naungi oleh damai sejahtera Tuhan, dan Engkau sanggup meredam itu semua. Terjadi kekacauan ya Tuhan, di mana PPKM belum juga selesai, rencana diperpanjang, berniat untuk memperbaiki penyebaran virus ini ya Tuhan, tapi di sisi lain ada situasi ekonomi yang mungkin berbahaya ya Tuhan bagi
masyarakat yang berdagang atau hal-hal lainnya Tuhan, bahkan berdampak juga mungkin kepada orang tua kami ya Tuhan, baik ada yang mungkin dirumahkan, ada yang sulit dalam berusaha, tapi kami percaya Tuhan apapun yang terjadi, biar hikmat Tuhan yang memimpin bangsa ini agar keluar dari permasalahan. Terima kasih banyak ya Tuhan, kami berdoa juga untuk keluarga kami dimanapun mereka berada. Berdoa untuk orang tua kami, kakak adik kami ya Tuhan, dengan segala rencananya, dengan segala cita-citanya, kami percaya ya Tuhan, Tuhan yang menaunginya, Tuhan yang mengawalinya, nggak mungkin Tuhan tinggalin kami di tengah jalan, tapi Tuhan akan menyertai sampai pada akhirnya nanti. Kami percaya Tuhan, segala sesuatu ada jalan keluarnya, segala sesuatu ada hikmatnya juga ya Tuhan, agar kami boleh belajar dari apa yang boleh kami terima pada saat ini. Adik-adik kami yang masuk ke SMP, adik-adik kami yang masuk ke kelas baru, adik-adik kami yang masuk ke SMA, kami berdoa ya Tuhan. Apapun dan dimanapun mereka bersekolah, kami percaya Tuhan mempunyai rancangan yang luar biasa. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang damai. Kami percaya itu ya Tuhan, kami menyerahkan juga KKTP ke depannya, masih dalam ibadah online, masih dalam rencana-rencana yang tidak terlalu besar ya Tuhan, karena ruang gerak yang terbatas. Kami percaya Tuhan, ketika ruang gerak kami dibatasi, tapi firman Tuhan akan menyebar dengan luas, dengan cepat, dan dengan baik. Dan kami percaya itu. Kami menyerahkan semuanya ya Tuhan, orang-orang sakit, adik-adik kami mungkin yang sakit, atau keluarga kami yang sakit, orang tua kami juga mungkin ada yang sakit, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Biarlah segala obat-obatan, makanan, minuman yang dikonsumsi, treatment, segala sesuatunya Tuhan pakai untuk menjadi sarana penyembuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan doa ini hanya di dalam satu nama, Allah yang hidup dan sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ya adik-adik, kita mau memberikan persembahan. Adik-adik bisa memberi persembahan menggunakan QR Code yang tertera. Tapi sebelumnya adik-adik tambahin nominal 22 di bagian belakangnya ya. Jadi kalau 5.000 jadi 5.022. Atau adik-adik juga bisa titipin sama orang tua, buat disatuin sama orang tua. Adik-adik sambil memberikan persembahan, kita mau nyanyi dari PKJ 147 ayat 1 dan 3, di sini aku bawa. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan.
adik-adik, kita mau menyerahkan persembahan yang udah kita beri dalam doa syukur. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat Tuhan yang boleh Tuhan sediakan bagi kami Tuhan. Kalau kami Tuhan boleh memberikan kembali Tuhan apa yang boleh Tuhan titipkan kepada kami, biarlah Tuhan persembahan kami ini Tuhan boleh Kau terima menjadi suatu persembahan yang kudus di hadapan Tuhan, dan biarlah Tuhan persembahan kami ini kiranya boleh dipakai Tuhan guna pelayanan Tuhan di muka bumi ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami menserahkan Tuhan persembahan syukur kami ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita masuk ke Warta PT. Adik-adik, terima kasih untuk kehadirannya. Kita masih online. Minggu depan masih online. Jadi Kak Steph bakal share-nya, atau Kak Ola, atau Kak yang lain bakal nge-share-nya di grup ya, adik-adik, di grup PT. Semuanya udah masuk grup PT kan ya? Semuanya udah masuk grup PT. Jadi nanti ngeliat link-nya itu di situ. Ya. Oke, jadi semua berita di PT itu nanti bakal dimasukinnya di link itu, di grup itu. Jadi nggak ketinggalan ya, nggak ketinggalan berita gitu soal Takat PT. Kita belum ada rencana apa-apa ke depannya karena masih dibatasi ruangan kita, masih dibatasi gerakan kita karena pandemi yang belum selesai. Makanya kita tetap terus berdoa supaya pandemi ini cepat selesai ya, cepat berakhir supaya kita bisa berkumpul lagi. Banyak banget yang hilang gitu acara-acaranya. Biasanya tengah tahun gini tuh kalau PLKPA ngadain AKA, kalau PLKP ngadain Jambore, terus nanti ada acara-acara lainnya, gabungan, terus ada ibadah akhir tahun, ada PLKP. Wah, banyak banget kita kehilangan momen bersama dengan adik-adik kita. Gitu. Jadi kita tetap terus berdoa, percayalah semuanya bisa lewat dengan baik. Oke, untuk adik-adik yang masuk ke SMP dan masuk ke SMA di jenjang yang baru, yang di-upgrade itu bukan cuma seragamnya, yang di-upgrade itu bukan cuma baju, bukan cuma sekolahnya, tapi di-upgrade juga soal pengetahuan kita soal firman Tuhan, di-upgrade juga tentang bagaimana cara kita untuk bertanggung jawab sama diri kita sendiri. Gitu. Oke, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Kita ketemu lagi minggu depan. Dan adik-adik, mari kita pulang. Bersyukurlah untuk adik-adik dan untuk setiap apa yang boleh diterima sama adik-adik, dan lakukanlah firman Tuhan bukan hanya mendengar. Terima kasih adik-adik untuk kehadirannya. Mari kita bernyanyi dari PKJ 177 ayat yang pertama dan yang kedua. Ceritamu ku dengar, kau di dunia
Oke adik-adik, kita kembali lagi ke hari kita. Tetap dijaga firman Tuhan yang sudah kita dengar, tetap dilakukan juga, jangan cuma dengar aja. Dan adik-adik, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kudus, Bapa yang Maha Suci, terima kasih banyak ya Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, boleh memuji nama Tuhan, bersyukur untuk persekutuan yang indah ini. Kami siap untuk memasuki hari yang baru, sehari ke depan, seminggu ke depan, sebulan ke depan, setahun ke depan, sampai seterusnya. Tuhan, kami boleh memelihara iman kami boleh mempertanggungjawabkan talenta-talenta yang sudah Tuhan percayakan nanti pada akhir. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan semuanya, penyertaan Tuhan, hanya di dalam satu nama Allah yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Dan adik-adik, terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin. Ya benar adanya, amin. Amin, amin. Ya benar adanya, amin. Terima kasih adik-adik, silakan ambil saat teduhnya. Terima kasih Daryl, Riel, Bella, Oktama, Yesaya, Luke, Riana, Diel, Denny, sama Hosana. Salam buat keluarga, tetap sehat, dijaga kondisinya. Kalau nggak perlu keluar, nggak usah keluar-keluar lah ya. Kita tetap jaga kondisi kita. Boleh di open cam dulu semuanya sebentar aja. Sebentar aja. Supaya di screenshot dulu. Boleh dimatiin dulu.